Pemirsa, Ibtu Rudiana balik menyerang orang-orang yang selama ini menyudutkannya dalam kasus terbunuhnya Vina dan Eki. Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi kepada Deddy Mulyadi, Dede dan Liga Akbar serta mendesak mereka untuk meminta maaf. Sebelumnya saksi kunci Dede mengaku telah memberikan keterangan palsu karena diperintah oleh Ibtu Rudiana pada tahun 2016 silam. Lalu pernyataan siapa yang sesungguhnya benar? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni Nasution, dan juga kuasa hukum terpidana kasus Vina yakni Jutek Wongso. Kita terlebih dahulu menuju ke Bang Pitra Romadoni. Pernyataan Dede ini sangat menggegerkan kita semua dan mengaku bahwa ia hanya ikut arahan dari klien Anda pada tahun 2016. Bagaimana Bang Pitra melihatnya? Ya, baik. Selamat sore dan selamat petang buat kita semua, Bung Andromeda. Saya ingin menyampaikan bahwasanya terhadap keterangan saudara Dede tadi yang menyebutkan bahwasanya ia disuruh oleh Ibtu Rudiana untuk menerangkan sesuatu hal yang tidak sesuai pada peristiwanya ataupun dia menuding bahwasanya Ibtu Rudiana ini merekayasa adalah perbuatan fitnah dan itu tidak benar. Dikarenakan kami selaku tim kuasa hukum telah memeriksa saksi-saksi yang kami miliki dan telah memeriksa bukti-bukti yang kami peroleh sehingga kami melihat ini sudah keterlaluan fitnahnya terhadap Ibtu Rudiana. Jangan juga karena beliau ini seorang anggota polisi, ini diserang habis-habisan beliau itu. Jangan seperti itu. Artinya kita sebagai warga masyarakat, apabila memang ada menemukan bukti ataupun hal lainnya, silakan serahkan kepada penyidik. Nggak mesti harus diumbar-umbar kepada publik sehingga menimbulkan trial by the medsos, peradilan media sosial. Itu nggak bagus. Karena itu merusak harkat dan nama baik seseorang karena kebenarannya juga belum pasti. Nah, karena memang yang bersangkutan telah membuat fitnah dan mencemarkan nama baik, kami per hari ini telah melayangkan somasi terbuka ya kepada saudara Dede, kepada Kang Deddy Mulyadi Channel, kepada Liga Akbar. Tentu ini akan kita proses hukum apabila yang bersangkutan ini tidak meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana beserta dengan keluarga. Oke, Bang Pitra, bukti kuat apa yang dimiliki oleh Bang Pitra dan juga teman-teman bahwa pernyataan dari Dede ini salah besar? Oke, bukti yang kita peroleh tentunya ada keterangan saksi ya. Yang kedua keterangan ahli dan ada juga surat. Jadi sudah ada bukti permulaan yang cukup kita pegang sehingga kita melayangkan somasi per hari ini. Dan saya kira siapapun itu yang mengeluarkan statement ataupun pendapat-pendapatnya haruslah memiliki bukti yang kuat. Karena kalau tidak ada bukti kita beropini terus itu akan menimbulkan fitnah bagi orang. Dan dalam waktu dekat ini ya kita sudah kasih waktu apabila memang yang bersangkutan tidak minta maaf, tegas DPP Perhaki akan mengambil tindakan hukum dengan mempidanakan mereka semua. Itu kita tidak ada kasih ampun. Karena ini telah melukai harkat, martabat, perasaan dan harga diri Ibtu Rudiana beserta dengan keluarganya. Saya kira ini semua sebenarnya tidak mau kita ladeni gitu loh. Sudahlah biar berproses hukum yang berjalan. Akan tetapi ini semakin hari semakin luar biasa fitnahnya. Kalau nggak kita ambil tindakan hukum tegas, ini akan merusak penegakan hukum yang sedang berjalan, yang tegak lurus. Maka dari itu ya saya selaku penasihat hukum Bapak Ibtu Rudiana akan mengambil langkah-langkah hukum terhadap beliau yang telah membuat fitnah seperti itu Mbak Gina. Kita ke Pak Jutek Wongso di mana Dede merasa bahwa ia hanya ikut akan skenario saja dan tidak tahu menau karena yang dianggap di BAP itu Dede melihat bagaimana kejadian Vina dan Eki dilempar, diburu sampai jabatan tarun. Dede tidak tahu sama sekali, Bang Jutek Wongso. Anda melihatnya apakah memang betul Dede ini memang tidak tahu sama sekali dan kenapa baru sekarang bersuara? Pak Jutek Wongso. Ya, baik Mas, betul ya, sesuai dengan hasil konferensi pers tadi.
Ketua Umum kami, Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM, yang disampaikan baru selesai ya, kira-kira 15 menit lalu, menjelaskan secara lengkap, detail, pernyataan langsung dari terpidana, saksi ya, Dede ya, yang memang dalam keterangannya Dede saat itu menyatakan peristiwa yang disampaikan di BAP pada tanggal 2 September 2016 itu ya, mengenai adanya geng motor, mengenai adanya perkelahi geng motor, kemudian adanya timpuk-timpuk pelemparan batu, penganiayaan dan yang lain, yang semua yang dituliskan di rangkaian kejadian yang tahun 2016 dia tuliskan di BAP, yang dihadirkan di bawah sumpah menjadi dasar pertimbangan dan menjadi kronologis di putusan pengadilan negeri Cirebon pada tahun 2016 lalu. Dia mengatakan itu tidak pernah terjadi dan mengatakan semua itu bohong atas arahan dari yang dia katakan ya, quote and quote, bukan kami, tapi saya hanya mengutip bahwa atas arahan dari Aep dan Bapak Rudiana gitu. Jadi dengan kata lain, kami memang melihat fakta ini, adanya pembunuhan ini kan muncul dari kesaksian Aep dan Dede, lalu dikuatkan oleh saksi Liga Akbar yang mengaku ikut di dalam bersama dengan Eki dan Vina waktu terjadi pengeroyokan dan juga pelemparan batu dan juga pemukulan tersebut. Liga Akbar sendiri yang pada kesaksian awal mengaku bersama dengan Eki dan Vina juga sudah mencabut perkataannya dan mengatakan itu keterangan tidak benar dan tidak pernah terjadi seperti yang diduga. Dede saat ini mencabut, maka tinggal seorang saksi lagi yang bernama Aep yang menceritakan adanya peristiwa pembunuhan itu dengan cara adanya geng motor berkelahi ya, dikejar-kejar Eki dan Vina, ditimpuk dengan dilempari batu, ditusuk dan dipepet seperti yang sudah seringkali kita ungkap di dalam media ini, Mbak. Gitu. Bang Jutek, tadi Bang Pitra menyampaikan tuh katanya nggak betul yang disampaikan oleh Dede, kan ada buktinya tuh, keterangan saksi dan juga sejumlah surat. Gimana tanggapannya Bang Jutek? Nggak apa-apa, gini, tadi kan kami tanya juga di dalam pernyataannya, tadi Dede kan secara langsung di depan wartawan, ya kan, dia bilang nggak usah disomasi, dia siap masuk penjara atas apa yang dia sudah perbuat dan dia tahu itu salah. Di dalam pengakuannya tadi kan sudah didengar semua bahwa dia bersedia masuk penjara menggantikan 7 terpidana yang masih ada di dalam, ya kan, atas penyesalan dia itu gitu loh, bahwa peristiwa itu sebenarnya tidak terjadi. Jadi nggak usah disomasi, nggak usah dilapor juga, memang itu udah kami laporkan dan itu akan berproses gitu. Bang Jutek, gitu. tapi ini sangat krusial sekali kesaksian Dede dan juga Aep yang dampaknya dirasakan para terpidana lain. Lantas kenapa baru sekarang bersuara? Motivasinya apa sebenarnya dari Dede ini? Ya, itu tadi kami korek. Selama 8 tahun ini menurut pengakuan dari saudara Dede, dia ini udah tertekan, pengen mengungkapkan tapi tidak punya keberanian. Ya, seperti tadi siaran pers dari di Pradi, ya, yang disampaikan oleh Ketua Umum bahwa akhirnya dia punya keberanian datang ke Kang Deddy Mulyadi, lalu mengaku dan seperti yang terjadilah saat ini bahwa dia membuat surat pernyataan menyatakan bahwa semua kejadian yang diceritakan dia tidak tahu, dia tidak mengenal para terpidana, dan dia bisa sebut nama-nama itu atas diarahkan yang katanya menurut keterangan Dede tadi adalah dari Pak Rudiana dan Aep gitu kan. Motif Aep sudah terungkap karena sebagaimana pengakuan dia tanggal 25 Agustus 2 hari sebelum kejadian pembunuhan 2 hari sebelum peristiwa itu terjadi 27 Agustus 25 Agustus di tempat
Dede dan Aib ya, Aib itu bekerja, itu digerebek ya, didatangi oleh para pemuda, termasuk ada Pak RT Pasren, ditanya aja itu Pak RT Pasren sama juga ada Pak RW, termasuk yang hadir ini ada diantaranya ada para terpidana, gitu kan. Tanggal 25 Agustus, tepatnya 2 malam sebelum tanggal peristiwa itu, ya. Lalu rupanya mereka menuduh Aib itu menyimpan memasukkan seorang wanita ke tempat dia tinggal atau dia bekerja. Aib mengatakan di hadapan para pemuda RT dan RW yang hadir pada tanggal 25 Agustus 2016 tidak ada. Lalu ketika dilakukan sweeping ke dalam didapati ada wanita, maka warga yang mendatangi rumah Aib itu terpancing emosinya, katanya terjadilah pemukulan. Di antaranya katanya itu adalah para terpidana. Lalu menurut kesaksian Dede, maka pada tanggal 25 waktu kejadian itu memang menurut pengakuan Dede dia tidak masuk kerja karena libur lah. Tanggal 26 Agustus dia masuk, lalu mendapatkan cerita itu langsung dari Aib bahwa malam kemarin tanggal 25 dia digerebek warga persis yang tadi saya ceritakan. Tanggal 27 terjadilah peristiwa yang Vina itu. Lalu ketika diajak sama Aib, Dede ini ketika bersaksi ke Polres, menurut pengakuannya lagi adalah bahwa ketika ditanyakan ke Aib oleh saudara Dede, kenapa? Kan kita nggak mengalami peristiwa itu, tidak ada. Dijawab oleh Aib, katanya saya dendam sama mereka karena mereka pernah menggerebek saya. Itu motif yang terungkap dari hasil pengakuan Dede. Ya, kalau motif yang lain seperti apa maksud tujuan Pak Rudiana seperti tadi di dalam konferensi pers oleh Pak Oto, ya kami tidak tahu gitu kan. Itu yang sedang kami mau coba dalami. Apa sih kira-kira motifnya, kan gitu kan? Bahwa ini kan sudah tahu peristiwa itu tidak ada. Yang menyebutkan nama-nama yang harus disampaikan oleh Dede, menurut pengakuan Dede itu datang dari Pak Rudiana. Gitu, demikian. Oke, baik, kita menuju ke Pak Arianto. Pak Arianto, bagaimana keterangan dari Dede ini bisa mempengaruhi proses penyidikan secara keseluruhan? Kalau saya memang jadi bingung juga, Mbak. Karena ini kan keterangan kayak ini ya. Ini baru terjadi selama saya menjadi polisi dan melihat penyidikan ini. Di mana keterangan-keterangan yang tadinya itu disampaikan di dalam suatu proses peradilan dengan sangat meyakinkan oleh hakim bahwa itu keterangannya begitu, dan itu dijadikan pedoman oleh hakim untuk mengambil keputusan. Kemudian sekarang ternyata dicabut semua. Nah, kayak gitu kan jadi repot. Ini yang betul ini yang mencabut keterangan itu atau peradilan yang dulu itu sudah sesuai dengan relnya apa tidak. Kalau nggak salah ini ya, para ini yang ribut-ribut sekarang ini, kan mereka itu memprotes bahwa suatu sistem peradilan yang dulu dilakukan itu adalah peradilan yang gak benar, karena saksi-saksi utama tidak dihadirkan. Kemudian itu saksi itu adalah rekayasa daripada Pak Rudiana. Kemudian semua dalam keadaan ketakutan sehingga mereka mengakui itu apa adanya. Itu yang terjadi dalam peradilan yang dulu, sehingga diputuslah seperti itu gitu. Nah sekarang kemudian begitu ada film itu keluar, kemudian ada pencabutan keterangan-keterangan yang dulunya diakui, bahwa kan sekarang mencabut keterangannya itu berani dihukum dan sebagainya. Ini saya jadi bingung juga hukum di Indonesia ini. Apakah orang-orang yang mencabut keterangan ataupun bersaksi di dalam pengadilan itu tidak ada sanksinya gitu? Mungkin ya, karena selama ini dibiarkan begitu sehingga masing-masing semua ikut-ikutan kan gitu. Nah, mencabut perkaranya, berani merubah keterangan bahwa dulu itu tidak benar dengan alasan kasihan sama orang itu. Nah ini kan jadi carut marut ya. Mengapa? Karena ini semua beredar di medsos, saling menyalahkan, saling menganggap dirinya itu benar. Para kuasa hukum sekarang mau mendalilkan bahwa itu bukan kasus pembunuhan, karena kasus pembunuhan itu adalah karangannya Rudiana kan gitu. Nah, tapi kasusnya adalah kasus kecelakaan tunggal yang terjadi di jembatan itu. Buktinya ada baut dan sebagainya itu. Tunggu sebentar Pak. Nah akibat daripada itu kan akhirnya kan ini mana yang benar gitu. Menurut saya ini akan selesai apabila keputusan hakim yang dulu itu kemudian sudah dianggap sah atau dianulir dengan mengajukan PK. Kira-kira itu Mbak. Pak Arianto, tapi mungkin tidak Pak Arianto, seorang mungkin kami
tangkapnya sebagai seorang Kapolsek yang dituduh membuat rekayasa kasus untuk menutupi kasus-kasus lainnya. Mungkin tidak itu terjadi, Pak Arianto. Tuduhannya cukup serius ini, Pak. Sekarang ngapain Kapolsek mengadakan rekayasa itu? Kan orang itu membuat mesti ada motivasinya. Orang ini kan sekarang mengatakan ini rekayasa itu hanya berandai-andai asumsinya dia. Berdasarkan daripada keterangan ini, keterangan itu, kemudian diasumsikan begini. Si Dede katanya, si AF tadi katanya kenapa kok ngaku gitu, kemudian karena dia sebelumnya pernah ditangkap dan sebagainya. Itu kan asumsi ataupun keterangan yang menimbulkan asumsi bahwa dia itu berbuat motifnya seperti itu. Oke. Nah sekarang kalau saya balik, apa motifnya Pak Rudiana kok sampai merekayasa 11 orang jadi tersangka itu apa? Sampai sekarang kan nggak kelihatan apa motifnya itu. Gitu. Makanya ya, kebenaran ini adalah nanti diuji dulu lah. Putusan yang 2016 itu benar apa salah diuji dulu di PK. Kalau itu memang salah ya berarti kita akan sidik ulang itu apa yang terjadi di belakangnya Pak Rudiana, di belakangnya Pak Kapolsek dan sebagainya itu. Jangan dituduh-tuduh sekarang ini dipaksakan orang harus mengakui bahwa Anda merekayasa. Itu namanya nggak fair itu. Oke, Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak sebelumnya untuk Pak Arianto sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Nanti kita juga akan membahas lebih lengkap mengenai apa sebetulnya motif dari Dede baru menyampaikan hal ini ke publik di tahun 2024. Saat lagi kami kembali hadir untuk Anda.